pagi, welcome to my YouTube channel. Pagi ini kita akan mempelajari tentang sejarah perkembangan sosiologi. Silakan untuk dipelajari dan dipahami. Perkembangan sosiologi di Eropa. Sebagai suatu disiplin akademis yang mandiri, sosiologi masih berumur relatif muda, yaitu kurang dari 200 tahun. Istilah sosiologi untuk pertama kali diciptakan oleh Auguste Comte, dan oleh karenanya Comte sering disebut sebagai Bapak Sosiologi. Istilah sosiologi ia tuliskan dalam karya utamanya yang pertama, berjudul The Course of Positive Philosophy, yang diterbitkan dalam tahun 1838. Karyanya mencerminkan suatu komitmen yang kuat terhadap metode ilmiah. Menurut Comte, ilmu sosiologi harus didasarkan pada observasi dan klasifikasi yang sistematis, bukan pada kekuasaan dan spekulasi. Hal ini merupakan pandangan baru pada saat itu. Perkembangan sosiologi di Indonesia. Sosiologi di Indonesia sebenarnya telah berkembang sejak zaman dahulu. Walaupun tidak mempelajari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, para pujangga dan tokoh bangsa Indonesia telah banyak memasukkan unsur-unsur sosiologi dalam ajaran-ajaran mereka. Sri Paduka Mangkunegara keempat misalnya, telah memasukkan unsur tata hubungan manusia pada berbagai golongan yang berbeda dalam ajaran Wulang Reh. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai peletak dasar pendidikan nasional Indonesia banyak mempraktekkan konsep-konsep penting sosiologi seperti kepemimpinan dan kekeluargaan dalam proses pendidikan di taman siswa yang didirikannya. Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta pada waktu itu menjadi satu-satunya lembaga perguruan tinggi yang mengajarkan mata kuliah sosiologi di Indonesia, walaupun hanya sebagai pelengkap mata kuliah ilmu hukum. Namun, seiring perjalanan waktu, mata kuliah tersebut kemudian ditiadakan dengan alasan bahwa pengetahuan tentang bentuk dan susunan masyarakat beserta proses-proses yang terjadi di dalamnya tidak diperlukan dalam pelajaran hukum. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sosiologi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sunaryo Kolopeking yang pertama kali memberikan kuliah sosiologi dalam bahasa Indonesia pada tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta. Buku sosiologi dalam bahasa Indonesia pertama kali diterbitkan oleh Djodi Gondokusumo dengan judul Sosiologi Indonesia, yang memuat beberapa pengertian mendasar dari sosiologi. Selanjutnya bermunculan buku-buku sosiologi baik yang ditulis oleh orang Indonesia maupun yang merupakan terjemahan dari bahasa asing. Selain itu muncul pula Fakultas Ilmu Sosiologi dan Politik berbagai universitas di Indonesia, di mana sosiologi mulai dipelajari secara lebih mendalam, bahkan pada beberapa universitas. Setelah kita mempelajari sejarah sosiologi, kita akan mempelajari pengertian sosiologi menurut berbagai tokoh. Menurut Auguste Comte, sosiologi adalah suatu studi positif tentang hukum-hukum dasar dari berbagai gejala sosial yang dibedakan menjadi sosiologi statis dan sosiologi dinamis. Menurut Pitrim As-Sorokin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Menurut Gustav Ratzenhofer, sosiologi merupakan pengetahuan tentang hubungan manusia dengan kewajibannya untuk menyelidiki dasar dan terjadinya evolusi serta kemakmuran umum bagi anggota-anggotanya. Menurut Charles Helmut, sosiologi merupakan pengetahuan yang menguraikan hubungan manusia dan golongannya, asal dan kemajuannya, bentuk dan kewajibannya.
Herbert Spencer, sosiologi adalah ilmu pengetahuan mengenai hakikat manusia secara inkorporatif dengan pendekatan makro yang bertitik tolak pada manusia. Emil Durkheim, sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari fakta sosial, yakni fakta yang mengandung cara bertindak, berpikir, berperasaan yang berada di luar individu yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan individu. Menurut Max Weber, sosiologi mempelajari tindakan-tindakan sosial. Menurut Selo Sumarjan, sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Menurut Surjono Sukamto, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum di kehidupan masyarakat. Menurut Anthony Giddens, sosiologi ialah studi tentang kehidupan sosial manusia dan masyarakat. Setelah kita memahami tentang pengertian sosiologi menurut para ahli, kita akan mempelajari fungsi sosiologi. Mari kita dengarkan. Sosiologi dalam perencanaan sosial. Perencanaan sosial merupakan alat untuk mengetahui perubahan yang terjadi di masyarakat. Sosiologi memahami hubungan yang terjalin antara manusia dengan alam, hubungan antara manusia dengan kelompok, pengaruh penemuan baru terhadap manusia dan kebudayaan, serta perkembangan kebudayaan. Hal ini berarti suatu perencanaan disusun atas dasar kenyataan yang faktual. Dengan adanya perencanaan sosial dapat digunakan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang timbul di masyarakat. Perencanaan sosial merupakan alat untuk mengetahui perkembangan masyarakat sehingga dapat menghimpun kekuatan sosial di masyarakat. Sosiologi dapat memahami perkembangan masyarakat baik di desa maupun di kota, sehingga proses penyusunan perencanaan sosial dapat dilakukan. Fungsi sosiologi dalam penelitian untuk gejala sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat, untuk memahami pola tingkah laku manusia di masyarakat, untuk bersikap hati-hati dan selalu berpikir rasional, untuk dapat melihat perubahan tingkah laku anggota masyarakat, untuk dapat memahami simbol, kode, dan berbagai istilah yang menjadi objek penelitian. Fungsi sosiologi dalam pembangunan yaitu sosiologi itu berguna untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pembangunan. Fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah yaitu sosiologi itu mempunyai peranan besar dalam upaya-upaya pemecahan masalah sosial. Manfaat sosiologi. Sosiologi bermanfaat menumbuhkan kepekaan masyarakat terhadap toleransi sosial dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akan terwujud masyarakat yang saling mengerti. Dengan mempelajari sosiologi, kita dapat melihat dengan jelas diri kita baik sebagai individu maupun anggota dalam masyarakat. Sosiologi membantu setiap masyarakat tentang tempat kita dalam masyarakat maupun budaya lain yang belum diketahui. Sosiologi membantu masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan tentang berbagai bentuk interaksi masyarakat. Sosiologi membantu masyarakat untuk mengontrol dan mengandalkan tindakan dan perilaku pada tiap-tiap interaksi masyarakat dan lain-lain. Demikianlah sejarah dari sosiologi, pengertian sosiologi menurut para tokoh, fungsi dan manfaat dari ilmu sosiologi itu sendiri.